Kalau aku bilang pelatihan literasi digital, kalian jawab hapus batas dunia, jelajah lebih luas dengan teknologi. Siap? Kita percobaan dulu ya. Pelatihan literasi digital, hapus batas dunia, jelajah lebih luas dengan teknologi. Wah, kurang semangat nih kayaknya. Coba kita sekali lagi yuk. Gini ya. Hapus batas dunia, jelajah lebih luas dengan teknologi. Hapus batas dunia, jelajah lebih luas dengan teknologi. Hapus batas dunia, jelajah lebih luas dengan teknologi. Siap semuanya? Pelatihan literasi digital, hapus batas dunia, jelajah lebih luas dengan teknologi. Silakan untuk duduk kembali. Untuk yang pertama akan ada sambutan dari Bapak Samsul mewakili Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Ngamprah. Kepada Bapak Samsul untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Boleh tepuk tangannya semuanya? Tes. Izin berdiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim literasi Bapak Ibu Guru. Nah ini saya melihat nih Ibu-ibu, lihat ada mata-mata yang berbinar gitu. Nah ini adalah suatu kebanggaan bagi sekolah. Nah berarti di sini Bapak yakin adalah siswa-siswa yang melek teknologi dan siswa-siswa yang sangat peduli dengan perkembangan teknologi. Nah ini terlihat dari wajah-wajahnya. Nah ini merupakan sebuah kebanggaan bagi sekolah. Dan kemudian dilihat yang kedua adalah bagaimana antusiasme dari siswa untuk mengikuti ini. Ini merupakan juga sebuah kebanggaan karena Bapak yakin di tangan-tangan siswa inilah nama baik sekolah, kemajuan sekolah ini akan tercapai. Kita harus optimis berarti ya. Alhamdulillah pada hari ini Bapak mewakili Bapak Kepala Sekolah, mohon maaf karena ada kepentingan yang lain sehingga tidak bisa menghadiri acara ini. Tapi Bapak yakin, saya yakin Bapak sekolah kita ini sangat mendukung sekali kegiatan pada hari ini. Yaitu mengenai apa? Mengenai bagian akhir dari tantangan membaca Bandung Barat, kemudian tantangan membaca kepala sekolah. Nah, di sini merupakan rangkaian terakhirnya yang diakhiri dengan acara pelatihan, yaitu membuat konten. Nah, konten ini kan sekarang sedang apa? Sedang menjadi tren. Setiap orang berlomba-lomba membuat konten, kemudian nanti konten tersebut dibuat sebaik-baiknya, kemudian nanti dimasukkan ke dalam media sosial atau yang lainnya. Nah, tapi di sini Bapak melihat bahwa konten yang kalian buat ini ada nilai positifnya dan ada nilai negatif. Nah, kalau nilai positif, Bapak yakin kalian sudah tahulah bahwa yang namanya konten ini merupakan bidang pekerjaan di masa depan yang sangat gemilang. Jadi kalau kalian yang suka membuat konten, itu merupakan bidang yang nanti sangat diperlukan di masa depan dan nanti kalian bisa mengisi kesempatan tersebut. Nah, tapi dalam kesempatan ini Bapak hanya ingin membahas sedikit kekhawatiran segi negatifnya dari kalian aktivitas dalam membuat konten dan bagaimana kalian harus membuat konten yang bagaimana. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa untuk mengatur yang namanya masalah elektronik ini, kan kamu sudah tahu bahwa pemerintah sudah membuat semacam undang-undang. Ada yang tahu nggak undang-undang apa? Undang-undang ITE. Itu apa? Singkatannya apa ITE? Ini apa?
informasi, T-nya apa? Teknologi, E-nya apa? Elektronik. Nah, ini sudah diatur dalam Undang-Undang kalau tidak salah nomor 8 tahun 2011, kemudian sudah diratifikasi menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Nah, apa saja isinya? Nah, ini sebagai bekal bagi kalian dalam membuat konten. Ada pasal 27, pasal 28, pasal 29 dan pasal 35. Coba nanti kalau kalian punya kesempatan. Ada beberapa hal yang tidak boleh kalian langgar. Mengapa tidak boleh kalian langgar? Karena nanti ada apa? Ada sanksi apa? Sanksi hukum. Yang nanti beririsan dengan kitab-kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP. Apa saja Pak yang tidak boleh itu? Satu adalah pasal 28 mengenai pencemaran nama baik. Nah, ini hati-hati ya. Hati-hati dalam nanti kalian bermedia sosial dalam membuat konten ini, karena pasal 2 pencemaran nama baik itu nanti bisa beririsan dengan KUHP dan sanksinya masuk pasal penghinaan ringan. Misalnya apa? Kamu kan kadang misalnya muncul kalimat-kalimat yang tidak pantas, misalnya kata yang sering Bapak dengar di sekolah ini, kata anjing misalnya, kata asuh, kata bangsat, kata apalagi yang lain. Nah, itu adalah kalau sudah masuk ke dalam media, udah masuk ITE, itu masuk ke dalam apa? Undang-undang pidana ringan. Jadi harus dihindari, jangan ya, kamu jangan dibiasakan. Terus apalagi yang tidak boleh itu dalam undang ITE ini? Misalnya selain nama baik adalah yang kedua, kalian misalnya konten mengenai perjudian. Nah, awas, hati-hati, tidak boleh juga konten perjudian. Kemudian pencemaran nama baik. Terus ada lagi mengenai isinya itu misalnya mengenai kalian menduplikasi karya orang lain misalnya tanpa izin. Nah, itu juga harus dihindari. Nah, terus apalagi mengenai misalnya yang udah diundang dalam pasal 35 itu, yaitu mengenai berita bohong misalnya, hoax. Nah, ini yang sering terlihat. Kadang-kadang kan kita suka berita bohong, jangan. Nah, ini jadi dalam membuat konten ini sebagai bekalnya itu kamu juga harus memahami hal-hal yang dilarang. Tidak boleh misalnya membuat berita bohong. Misalnya teman kamu misalnya membuat berita bohong yang tidak ada faktanya, makanya harus konfirmasi dulu. Nah, itu sebagai bekal kalian dalam nanti kalau kalian ingin terjun di dunia yang namanya bersifat hubungannya dengan media sosial atau yang namanya konten kreator. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini Bapak menyambut bangga sekali atas usaha dari tim kreatif yang tim dari Aliterasi yang dipimpin oleh Bu Dati, kemudian Bu Citra dan lain-lain. Nah, ini dalam rangka bagaimana menyukseskan program yang ada di sekolah kita ini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini sekali lagi Bapak mewakili kepala sekolah mengucapkan selamat kalian mengikuti pelatihan ini. Mudah-mudahan nanti setelah pelatihan ini kalian bisa menghasilkan produk. Produknya apa? Ya berarti produk berupa konten video berarti. Nah, Bapak tantang pada kalian, sanggup tidak? Sanggup ya. Nah, silakan Bapak, yakin kamu itu sudah punya bekal. Tinggal nanti dipoles sedikit-sedikit oleh pemateri di sini. Jadi produknya itu adalah nanti video beberapa konten yang nanti bisa dipublikasikan. Dan sekaligus dalam kesempatan ini Bapak mengucapkan selamat mengikuti kegiatan sekaligus membuka acara ini dengan resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Samsul atas sambutannya. Sebelum kita melanjutkan ke pemaparan materi yang pertama, kita mau coba tanya dulu nih sama kalian. Kira-kira apa sih tujuan kalian mengikuti kegiatan ini? Boleh? Untuk bisa belajar cara mengedit video, cara menjadi konten kreator yang baik, itu gimana ke depannya? Iya. Oh, sebelumnya belum sebut nama nih tadi. Nama saya Rai Mahaputri dari kelas 8C. Iya. Tepuk tangan buat Rai dari kelas 8C. Terima kasih Rai.
Baik, selanjutnya akan ada pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Citra Raska Awalia MPD selaku Ketua Gerakan Literasi Sekolah SMP Negeri 3 Ngampra tentang menjadi konten kreator yang bernilai. Kepada Ibu Citra, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu sangat mengapresiasi kehadiran kalian. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Samsul bahwa benar terlihat binar-binar yang semangat gitu ya. Pada kesempatan kali ini Ibu ingin menyampaikan materi yang pertama, yaitu bagaimana sih menjadi konten kreator bernilai. Nah, ada yang tahu dulu? Kira-kira ini siapa? Cung yang tahu? Siap, oke. Siap ya? Oke. Ada yang boleh tanya dong? Tadi katanya Atta Halilintar ya? Siapa sih? Konten kreator. Oke. Kalau yang ini? Hah? Siapa ini? Fajar? Siapa? Fajar Sad Boy. Siapa ya Fajar Sad Boy? Konten kreator gitu? Bukan. Apa? Orang yang viral. Oke. Kita perlu bedakan mana konten kreator, mana influencer. Kalau tadi Atta Halilintar itu dia influencer iya, konten kreator juga iya. Tapi kalau yang ini influencer. Jadi apa dong bedanya konten kreator dan influencer? Boleh angkat tangan? Ya, siapa? Boleh? Kalau apa? Boleh? Ada yang mau angkat tangan? Eka? Enggak. Oke. Kalau konten kreator itu orang yang memproduksi atau yang membuat berbagai macam digital konten. Sesuatu yang bersifat digital, apapun itu, gitu ya. Tapi kalau influencer, dia punya follower banyak. Apapun yang dia posting banyak like-nya, banyak followernya, gitu. Tapi kalau konten kreator, dia membuat sesuatu yang bernilai. Nah, jadi Ibu kalau Ibu tanya, kalian mau jadi influencer apa konten kreator? Oke. Jadi YouTuber. Nah, YouTuber juga konten kreator ya, karena kita menciptakan sesuatu yang bernilai, yang bermanfaat, gitu ya. Apakah harus artis kalau konten kreator? Tidak. Jadi siapa dong yang bisa jadi konten kreator? Oke, all of you, semua dari kita bisa jadi konten kreator. Yang penting kita bisa menghasilkan konten. Apalagi kalau kontennya bernilai. Apalagi kalau anak-anak SMP 3 Ngamprah tentu harus menciptakan konten yang bernilai. Entah itu edukasi, entah itu menghibur, gitu ya. Pokoknya sesuatu yang bernilai. Syukur-syukur dengan kreativitas yang kalian buat jadi viral. Jadi jangan mencari viralnya, tapi cari manfaatnya. Gitu. Ya. Viral tapi tidak mendidik, ya bagaimana juga ya. Gitu. Oke, lanjut. Nih, kenapa sih kali ini kita mengangkat tema pelatihan literasi digital untuk menjadi konten kreator bernilai? Nah, ini berdasarkan data. Jadi penduduk di Indonesia itu kurang lebih 274 juta. Dan lebih dari setengahnya, 170 jutaan menggunakan media sosial. Media sosial inilah yang menjadi ladang, yang menjadi tempat untuk kita mengkreasikan atau menjadi konten kreator. Makanya semua diajak, semua diraih. Ketika kamu ingin menjadi konten kreator, maka buatlah sesuatu yang bernilai. Tunjukkan kita seorang pelajar. Gitu. Oke. Apa saja yang bisa jadi konten kreator itu? Seorang writer itu konten kreator. Writer, menulis apa Bu? Di blog, di web, gitu ya. Di Instagram juga suka ada ya puisi-puisi. Ya, terus di mana lagi? Twitter, oke. Di mana lagi?
Oke, Wattpad gitu ya. Nah itu tergantung dari passion kamu, sukanya apa. Pilih salah satu yang menurut kamu, saya passionnya di sini, gitu ya. Tadi kata Raufa, Bu, saya mah YouTuber, gamer, cina gitu ya. Apa? Oh, YouTuber, ya. Oke, gamer, boleh. Berarti, oh ini mah bukan saya, aku skip aja. Oh ini saya banget Bu, berarti di sini kalian passionnya, gitu. Selanjutnya, konten kreatornya juga bisa jadi sebagai vlogger. Ada yang tahu vlogger apa? Ah, sudah tahu banget ya vlogger mah ya. Jadi dia menghasilkan video yang videonya itu bernilai, entah itu passionnya misalkan tutorial, video masak gitu ya. Chef Juna sama Renata pasti masak. Ya, judulnya lihat Chef Juna, berarti pasti masak. Nah, kalian apa brandingnya? Bu, saya mah suka nyanyi, April misalkan. Singer berarti kan ya, vlognya singer. Gitu. Selanjutnya. Ya. Ini salah satu konten kreator lainnya juga bisa sebagai fotografer atau videografer. Seperti Mr. Jagung gitu ya, videografer ya. Fotografer tadi ada juga yang nanya di mana ya ada ekskul fotografer ya. Sebenarnya mah kita bisa otodidak, yang penting kita tahu passion kita, belajar ya. Banyak sekarang mah terbuka, tadi katanya ya, menjelajah dunia, tidak ada batasan ya gitu. Nah sekarang tinggal kamu pilih saja. Aku sukanya sebagai writer, sebagai vlogger, fotografer, atau videografer gitu. Nah pada kesempatan kali ini yang akan lebih ditajamkan adalah tentang videografer. Untuk selanjutnya kita Oke, serak banget. Jadi untuk selanjutnya kita akan masuk ke videografer, lebih kepada bagaimana sih membuat film, membuat naskah, bagaimana sih membuat video yang kreatif, yang estetik. Kadang ada satu objek yang sama gitu ya, tapi kalau beda cara motretnya atau cara videonya itu bakalan beda. Kalau ibu pernah ya ini datang sengaja ke Aljabar, pengen video kayak di Instagram, ternyata setelah jadi wah beda banget gitu ya dengan yang pro. Nah makanya di sini dilatih gitu. Semua butuh proses, semua butuh latihan. Itu saja mungkin dari ibu, semakin habis suara ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Citra atas pemaparan materinya. Kira-kira di sini ada nggak yang mau jadi konten kreator? Masa nggak ada? Ada nggak nih? Ya nggak ada suaranya. Masih semangat nggak? Oke. Baik, selanjutnya akan ada pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Dati Dahliana SE MPD tentang skenario dalam pembuatan video. Kepada Bunda Dati, waktu dan tempat kami persilakan. Boleh tepuk tangannya semuanya. Ya. Oke, sambil menunggu ininya masuk, kita akan melihat bagaimana sebuah film bisa ditayangkan di televisi. Setelah itu pasca produksi ya, kan kita akan melalui timeline dari kita membuat sebuah cerita, udah. Dari kita membuat sebuah cerita sampai di mana sih ujung cerita ini berakhir? Apa yang akan kita lakukan? Nah, kita akan lihat. Oh, sudah bisa. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Kita ingin mengetahui dulu apa sih film itu? Tadi sudah disampaikan ya, sebuah komunikasi ini. Film ini mengantarkan kita dalam sebuah komunikasi atau alat media komunikasi kepada masyarakat.
Nah, film ini berkaitan dengan gambar hidup. Ada yang mati nggak gambarnya? Ada yang kayak gimana gambar mati? Gambar-gambar yang dipadukan, disatukan menjadi hidup. Yang tadinya tidak bergerak menjadi bergerak. Kayak foto. Foto bisa dijadikan sebuah video. Ya, jadi film ini dibuat menjadi bergerak. Nah, kalau sekarang film ini dibuat oleh manusianya. Jadi ada gambar hidup yang diwakili oleh aktris ataupun aktor atau pemain daripada film-film tersebut. Nah, kita lihat gambar hidup ini sering kita jumpai istilahnya movie. Movie itu adalah film katanya. Memang sama ya, pada dasarnya movie itu adalah film, gambar bergerak. Jadi ini alat komunikasi atau media komunikasi dalam pembuatan sebuah film ya, sinematik gitu ya, yang bergerak. Kemudian kita mengetahui ada dua unsur film. Perlu kalian simak karena nanti ada kuis yang berhubungan dengan materi kita kali ini. Nanti hadiahnya ada di depan. Boleh kalian catat, boleh kalian ingat. Ada dua unsur pembentuk dalam film. Yang pertama adalah naratif, yang kedua adalah unsur sinematik. Kalau naratif, kita mungkin sudah tahu belajar bahasa Indonesia. Naratif berarti bahasa atau kata-kata yang diungkapkan. Nah, ini kata-kata cerita yang kita buat dalam sebuah film. Itu adalah unsur naratif. Jadi film ini lebih cenderung kepada storytelling. Kalau storytellingnya bagus, berarti pemainnya bagus. Dihafal nggak sih Bu kalau mau kita buat film dialog-dialognya? Tentu saja dihafal. Tapi di sisi lain, ketika dialog itu kita tidak sebutkan dengan sempurna, mungkin ada istilah cut off ya. Nanti kita akan mengenal beberapa narasi yang diperlihatkan, apakah berhenti, apakah maju, apakah jalan lagi ya. Jadi bagaimana kita menentukan sebuah dari unsur membentuk film? Kita lihat di naratifnya. Kalau kita mudah menghafal, insya Allah tidak akan belibet di depan kamera. Biasanya anak-anak disuruh buat video berapa kali take, atau naratifnya itu tidak sempurna. Mungkin agak bahasanya itu yang tadi mau diungkapkan tidak seperti yang itu yang harus diungkapkan. Jadi pemilihan kata-kata pun harus disesuaikan dengan apa yang akan kita bacakan atau mau ucapkan. Kalian boleh lihat artis-artis kok lancar ya Bu ya bahasanya. Ya, mereka ada proses reading atau membaca naskah. Ya, ketika membaca naskah mereka juga pasti akan mengingat supaya apa? Pesan yang dia sampaikan nanti itu sampai kepada penontonnya. Jadi kita juga kadang ini teh film apa sih ya? Kok nggak nyambung banget, gece banget. Pesan yang ininya sampai tidak? Kalau bikin bingung. Kok ngegantung ya? Karena memang dibuatnya ngegantung. Filmnya tidak berakhir. Ya, kayak kalian cintanya tidak berakhir dan pasti. Biar gak ngantuk. Ya, kok digantungin sih Bu? Ya, itu kan suka-sukanya Bapak sutradara. Karena yang di sini yang berperan penting adalah Bapak sutradara. Mereka yang membuatnya. Ya, jadi ketika kalian menggunakan kalimat-kalimat diksi yang bagus, kalau sampai nunggu kamu lama, lelah, itu yang pasti kalian ingat. Ya, diksi-diksi kayak film Dilan. Jangan nunggu rindu itu berat. Ya, itu kan berarti naratifnya masuk. Kalian ingat-ingat terngiang-ngiang. Nah, itu bagus. Komunikasinya sudah bagus, masuk. Kemudian sinematik, aspek teknis dalam pembuatan film. Mungkin Mister nanti yang akan menjelaskan bagaimana sih sinematik yang paling keren, estetik. Kok ngambil dari bawah nggak kelihatan gendut? Kan kalau cewek-cewek kalau dipoto atau video jangan dari bawah kelihatan gendut badannya. Kok dari samping? Nah, gimana caranya seestetik mungkin gambar ini didapatkan dengan baik? Kenapa ya daun yang tadinya gendut besar tiba-tiba kok bisa jadi ramping? Ya, berarti cara atau teknik pengambilan gambar shootnya itu bagus. Berarti keren, ya, pas targetnya. Kayak gitu. Kemudian kita melihat ada pembagian dalam jenis film. Yang pertama mungkin kalian tahu ada jenis dokumenter. Yang kedua adalah film jenis fiksi. Dan yang ketiga adalah eksperimental.
Mungkin kalian nanti akan dikasih tugas, tinggal dipilih mau film dokumenter, mau fiksi atau eksperimental. Mungkin kalau yang eksperimen berhubungan dengan mata pelajaran IPA, peduli lingkungan hidup, mungkin dengan keadiwiyataannya, ya. Atau saya mau pengen dokumenter aja Bu, karena saya sesuai fakta dan peristiwa, lihat capung yang lagi terbang, itu dokumenter. Mau lihat kucing yang suka dipeluk-peluk juga itu dokumenter, ya. Pokoknya itu tentang dokumenter. Berarti dengan kejadian atau kisah-kisah yang pasti sesuai dengan keadaan nyatanya. Beda dengan fiksi. Kalau fiksi reka adegan yang disengaja, yang dibuat-buat, ya. Yang tadinya nggak ada Dilan jadi ada Dilan. Yang tadinya nggak ada Kabayan jadi ada tokoh Kabayan. Jadi itu dibuat, ya. Kenapa dibuat? Supaya pemirsa atau penontonnya bisa terkagum-kagum. Mungkin kalau kalian nonton di channel HBO yang dokumenter, bosan Bu lihat binatang terus, kali-kali sinetron. Sinetron bisa dibilang film? Sinetron bisa dibilang film? Ada yang bisa, ada yang enggak. Ada sinetron, ada web series, ada film. Kalau tadi Bu Citra katanya nyebutin apa? Ada dua tadi yang disebutin dalam membuat konten kreator, siapa aja? Konten kreator dan influencer. Nah kalau di sini beda lagi, dokumenter, fiksi atau eksperimental. Ya, filmnya. Filmnya di mana Bu? Kalau film khusus biasanya ditayangkan di bioskop. Itu film. Kalau sinetron di mana Bu? Di televisi. Di SCTV, itu brandnya. Kalau di web series di mana Bu? Ya, pakai internet Bu, lewat Telegram boleh lah. Atau di web series lainnya, ya. Ya, berarti tidak masuk ke televisi. Kan beda antara film, sinetron sama web series. Ya, kayak tadi influencer sama konten kreator. Jadi film juga berbeda. Kalau film memang diperuntukkan atau dikhususkan dalam pembuatan. Nah, memang yang tadinya nanti setelah pasca produksi itu mau dikemanain filmnya, nanti kita akan bahas. Nah, ini yang akan menjadi bahan pembuatan film. Ini adalah langkah-langkah dalam membuat sebuah film. Kita yang pertama langkahnya development. Kita menuangkan ide, gagasan, pilihan tema, argumentasi dan lain sebagainya sampai ke cerita.